Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kekuatan terbesar di alam iblis ada 3 kelompok etnis besar: Beast Clan, Scarlet Clan dan Bird Clan. Salah satu dari 3 klan setara dengan alam abadi dan alam iblis. Penguasa sejati dari Beast Clan adalah Ox Demon Emperor. Penguasa klan naga adalah Kaisar Naga. Adapun klan burung itu adalah Feng Demon Emperor. Seberapa tinggi klasemen ketiga individu ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan banyak kata. Planet yang berbatasan dengan alam iblis bintang batu kuning. Qin Yu saat ini sedang berjalan di jalan Yellow Rock Star. Dia baru saja tiba di sini dengan mengambil arai penyampaian antar bintang dari planet paling barat di alam abadi bintang pohon raksasa. Baru saja tiba di alam iblis, Qin Yu sedikit tidak berdaya. Untuk menemukan Fei Fei akan sulit bagiku untuk melakukannya sendiri. Sepertinya aku hanya bisa pergi dan bertanya pada Meng Hong. Qin Yu dengan tenang berjalan di jalanan. Meng Hong adalah salah satu dari 36 bintang surgawi Kaisar Iblis Kerbau dan juga bersahabat dengan Qin Yu. Bertanya kepadanya tentang informasi Hou Fei adalah metode yang paling sederhana dan efektif. Hanya saja Meng Hong terletak jauh di bintang Kaisar tersembunyi. Untuk Qin Yu untuk berkomunikasi dengannya melalui transmisi mutiara spiritual yang jauh, dia harus memasukkan arai rahasia transmisi untuk mencapai koneksi. Kesadaran abadi Qin Yu telah menutupi seluruh Yellow Rock Star untuk diperiksa. Ada 5 tempat di Yellow Rock Star yang memiliki transmission secret array. Ada banyak ahli di kelima tempat ini. Salah satu array bahkan memiliki Kaisar Iblis level 2. Adapun 4 lainnya para ahli hanya berada di level Raja Iblis. Yellow Rock Palace ditutupi sebagai kekuatan asli dari Yellow Rock Star. Hanya saja jumlah ahli tidak banyak. Ahli terkuat mereka hanyalah Raja Iblis level 9. Istana Batu Kuning ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Di dalamnya ada banyak istana kecil tersebar di mana-mana. Kesadaran abadi Qin Yu telah menemukan bahwa Istana Batu Kuning memiliki arai rahasia transmisi. Dia ingin meminjam dan menggunakannya sejenak. Qin Yu perlahan berjalan ke gerbang Istana Batu Kuning. Kesadaran abadi Qin Yu secara langsung dikunci pada individu terkuat dari Istana Batu Kuning, seorang pria yang kuat. Dia mengirim transmisi suara dan berkata, "Teman Istana Batu Kuning, saya Liu Xing. Saya ingin meminjam dan menggunakan arai rahasia transmisi Istana Batu Kuning Anda. Saya ingin tahu apakah itu mungkin." Qin Yu saat ini tidak berani mengumumkan namanya sendiri sama sekali. Qin Yu, nama ini terlalu besar. Hei, kamu dengan rambut hitam ini adalah gerbang masuk Istana Batu Kuning. Menyingkirlah, jangan berjalan-jalan di sini. Teriak keras seorang penjaga Istana Batu Kuning ke Qin Yu. Qin Yu berbalik dan menatapnya. "Apakah kamu bicara denganku?" kata Qin Yu sambil tersenyum. Melihat tatapan Qin Yu, penjaga itu tercengang. "Jangan kasar terhadap senior, segera mundur." Dengan eksplosif seorang pria kekar berambut pirang berjalan keluar. Dia langsung menegur penjaga itu. Penjaga itu segera memberi isyarat dengan hormat ke Qin Yu dan menarik diri. Senior Liu Xing diri yang rendah hati ini adalah Si Feng, penguasa istana dari Yellow Rock Palace. Bagi para senior untuk datang ke tempat kecil seperti Yellow Rock Star sungguh merupakan berkah besar bagi Yellow Rock Star kami. Sebagai kepala istana Yellow Rock Palace, saya pasti akan melayani senior. Wajah Si Feng ini dipenuhi dengan senyuman. Yellow Rock Star adalah tempat dengan banyak lalu lintas. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang lewat sini dari alam abadi dan alam iblis setiap hari. Di planet besar seperti ini seringkali ada ahli setingkat kaisar yang datang. Sebagai Raja Iblis level 9, Si Feng mampu membuat bintang batu kuning terus eksis selama ini secara alamiah. Dia tahu betul tentang bagaimana bersikap di depan atasan. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Tuan istana Si Feng terlalu rendah hati.
Saya hanya datang ke sini dan tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan teman baik saya dan karena itu ingin meminjam arai rahasia transmisi istana Anda untuk digunakan. Benda yang dikenal sebagai Transmission Secret Array ini bukanlah sesuatu dengan metode konstruksi yang luar biasa dan rahasia. Hanya saja untuk membuatnya membutuhkan bahan yang banyak dan juga rumit, 1 tahun atau lebih tidak mungkin untuk berhasil membangunnya. Transmission Secret Array, wajah Si Feng dipenuhi dengan senyuman, itu tidak masalah sama sekali. Senior boleh menggunakannya kapanpun dia mau. Senior Liu Xing silakan datang ke Istana Batu Kuning saya dan istirahatlah untuk malam ini. Diri yang rendah hati ini telah memerintahkan orang untuk menyiapkan pesta. Si Feng ini sangat antusias. Untuk kesadaran abadi dapat dengan mudah mengirim transmisi suara ke pikirannya ketika dia tidak dapat merasakan ahli ini sama sekali, Si Feng secara alami tidak berani untuk tidak menghormati Qin Yu. Dengan tingkat ranah jiwanya telah mencapai lapisan pertama jiwa surgawi kesadaran abadi Qin Yu sudah berada di tingkat kaisar, Qin Yu merasa agak tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Istana Si Feng, Anda tidak perlu menyiapkan pesta. Tolong bawa saya ke lokasi Transmission Secret Array apakah tidak apa-apa? Senior silakan ikuti saya." Si Feng memimpin dari depan. Qin Yu mengikuti di sebelahnya. Mereka menuju kamar pribadi dengan Transmission Secret Array. Adapun di mana ruang pribadi dengan Transmission Secret Array berada, kesadaran abadi Qin Yu secara alami sudah tahu tentang lokasinya. Hanya saja ada banyak penjaga di luar ruang pribadi dan bahkan ada penghalang. Qin Yu juga tidak ingin memaksakan jalannya. Ketika Si Feng tiba, para penjaga itu sangat hormat, penghalang juga telah diangkat. Kamar pribadi dengan Transmission Secret Array ini terletak di tengah gunung. Jalan menuju ke sana terletak tepat di belakang air terjun. Melihat air terjun setinggi 100 meter mengalir deras dan sesekali bergemuruh, suasana hati Qin Yu juga meningkat. Senior, bagian itu telah dibuka, senior hanya perlu mengikuti jalan di belakang air terjun dan masuk ke ruang pribadi yang terletak di dalam gunung untuk menemukan Transmission Secret Array. Kata Si Feng dengan sangat hormat. Qin Yu mengangguk, dia kemudian dengan cepat bergerak dan air terjun berhenti mengalir dan menunjukkan jalan di belakangnya. Dia kemudian memasuki lorong di belakang air terjun. Segera setelah itu air terjun kembali ke keadaan semula. Tanpa sepatah kata atau gerakan, air terjun tersebut benar-benar berhenti mengalir. Sangat kuat, Si Feng yang melihat adegan ini terengah-engah karena kagum. Ini adalah domain ahli tingkat kaisar yang digunakan. Si Feng benar-benar tidak dapat merasakan perubahan apapun yang dilakukan pada ruang air terjun sebelumnya. Di dalam kamar pribadi di dalam gunung, arai rahasia transmisi dibentuk seperti 8 trigram divinatory. Setiap sudut panjangnya sekitar 8 meter. Itu dibangun dengan bahan khusus. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan memancarkan pancaran eksotis. Selain itu ada semua jenis simbol segel jimat yang diukir di sudut. Di tepi setiap sudut ada 3 prisma hitam membentuk segitiga. Di dalam segitiga itu ada sebongkah kristal. Rumit, jenis batu kristal saja sudah beberapa puluh jenis. Qin Yu juga hanya bisa memahami sebagian dari ukiran segel jimat itu, untuk sebagian besar dari mereka dia tidak mengerti sedikit pun. Tidak ada yang bisa dilakukan. Menuju bidang ini Qin Yu bukanlah ahli untuk memulai. Qin Yu masuk ke tengah arai rahasia transmisi. Qin Yu mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Saudara Meng Hong, kesadaran immortal Qin Yu samar-samar merasakan bahwa seluruh arai rahasia transmisi mulai berubah. Dia memutuskan bahwa justru karena perubahan inilah mutiara spiritual transmisi dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Setelah beberapa saat Meng Hong mengirim transmisi kembali. Saudara Qin Yu, Anda tiba-tiba mengirim transmisi kepada saya. Meng Hong sangat terkejut. Sebelum Qin Yu bisa menjawab, transmisi kedua Meng Hong sudah tiba. Saudara Qin Yu,
Hari-hari ini nama besar Anda mulai menyebar ke seluruh alam abadi dan iblis. Bahkan saat aku sedang minum wine di restoran Hidden Emperor Star, aku akan selalu mendengar banyak orang di restoran membicarakan tentangmu. Qin Yu sedikit tersenyum, dia sendiri sudah mengalami situasi seperti itu secara langsung. Sejujurnya mendengar orang lain berbicara tentang dirinya sendiri, sensasi semacam itu terasa cukup enak. Saudara Meng Hong, saya datang kepada Anda untuk masalah yang sangat penting. Qin Yu langsung ke intinya, Saudara Qin Yu, silakan beritahu saya apa yang bisa saya bantu. Meng Hong juga berhenti membicarakan masalah yang tidak penting. Qin Yu mulai berbicara tentang masalahnya. Brother Meng Hong, saya sudah tiba di alam iblis. Saya saat ini berada di wilayah Beast Clan. Saya tahu bahwa Hou Fei juga berada di wilayah klan binatang. Saya ingin melihatnya. Apakah Anda tahu di planet mana Hou Fei berada sekarang? Dari sudut pandang Qin Yu, Meng Hong ini adalah salah satu dari 36 bintang surgawi di bawah Kaisar Iblis dan seharusnya tahu tentang banyak hal. Meng Hong menanggapi setelah beberapa saat. Saudara Qin Yu, saya pernah mendengar tentang bahwa Hou Fei tiba di suatu tempat beberapa waktu lalu. Untuk tempat apa? Saya tidak yakin tentang itu. Qin Yu sedikit terkejut. Bukankah apa yang dikatakan Meng Hong tidak berguna? Meng Hong sekali lagi dikirim. Namun saudara Qin Yu, saya menyarankan agar Anda pergi ke tempat tertentu. Selama Anda pergi ke sana, Anda pasti bisa tahu di mana Hou Fei berada. Di mana? Qin Yu segera bertanya. Jade Cloud Star itu adalah tempat di mana setiap generasi Kaisar Iblis tinggal, Meng Hong menjawab dengan cepat. Hou Fei menyuruh Kaisar Kera Besar menjaganya, hanya saja Kaisar Kera Besar adalah seseorang yang ada di mana-mana, sangat sulit untuk menemukannya. Jadi menemukan Yang Mulia Kaisar Iblis Kerbau dan menanyakannya tentang itu adalah cara termudah. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia juga telah mendengar tentang Kaisar Ganda dari klan binatang, Kaisar Iblis Sapi dan Kaisar Kera Besar. Di antara mereka Kaisar Kera Besar adalah seseorang yang tidak mengatur apapun dan ada di mana-mana. Mencoba menemukannya memang sangat sulit. Namun menemukan Kaisar Iblis Kerbau setara dengan menemukan Kaisar Kera Besar. Bagaimanapun seseorang dapat meminta Kaisar Iblis Kerbau untuk menggunakan mutiara spiritual transmisi untuk bertanya kepada Kaisar Kera Besar tentang di mana Hou Fei berada. Oke, terima kasih. Qin Yu telah memutuskan untuk segera berangkat. Jade Cloud Star akan mudah menemukan Hou Fei, begitu dia tiba di bintang Jade Cloud. Saudara Qin Yu, dengan reputasi Anda seharusnya tidak terlalu sulit untuk meminta bantuan Kaisar Iblis-Iblis. Meng Hong mengirim transmisi lagi. Qin Yu tidak bisa menahan senyumnya saat melihat itu. Sepertinya nama besar Qin Yu saat ini memang sangat berharga. Oh, itu benar, saudara Wu Ming baru saja berangkat untuk kembali ke klan naga. Melihat pesan ini Qin Yu sedikit terkejut. Kakak Wu Ming? Qin Yu teringat tentang Ao Wuxu yang saat ini berlatih di alam Jianglan. Saya mengerti, jika saya memiliki kesempatan saya pasti akan pergi ke klan naga untuk melihat kakak laki-laki Wu Ming. Brother Meng Hong, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Karena saya harus mencari Hou Fei, saya akan pergi sekarang. Jika ada hal-hal di masa depan kita bisa saling menghubungi lagi. Setelah Qin Yu menyelesaikan obrolannya dengan Meng Hong, Qin Yu menempatkan mutiara spiritual transmisi miliknya. Transmission Secret Array sangat berguna. Qin Yu melihat arai rahasia transmisi yang rumit ini dan tiba-tiba punya ide. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari kamar pribadi. Di samping air terjun, penguasa istana batu kuning Si Feng masih menunggu dengan tenang. Senior Liu Xing, apakah kamu sudah selesai? Wajah Si Feng dipenuhi dengan senyuman. Qin Yu mengangguk, dia tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih pada Tuan Istana Si Feng untuk ini. Namun saya masih memiliki masalah lain yang ingin saya tanyakan kepada guru Istana Si Feng. Senior Liu Xing, tolong bicara. Si Feng gemetar di dalam hatinya.
Biasanya ketika ahli tingkat kaisar tiba istana batu kuningnya tidak akan pernah berani menyinggung mereka dan hanya bisa menahannya. Yang paling dia khawatirkan adalah senior Liu Feng di depan matanya mungkin meminta sesuatu yang berlebihan. Qin Yu dengan acuh tak acuh tersenyum, dia berkata, "Istana Master Si Feng, aku bertanya-tanya tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Master Istana Si Feng untuk membangun Transmission Secret Array ini." Si Feng kaget. Apa dia menyukai arai rahasia transmisi Istana Batu Kuning saya? Tuan Istana Si Feng, Qin Yu sekali lagi berteriak. Si Feng terbangun oleh teriakan Qin Yu. Dengan suara yang agak menyakitkan dia menjawab, "Senior Liu Xing, Transmission Secret Array ini adalah sesuatu yang aku dan banyak bawahan dari istana bangun setelah menghabiskan 1 tahun penuh. Kami juga menghabiskan banyak materi berharga untuk itu." "Berapa banyak yang Anda habiskan?" Alis Qin Yu sedikit berkerut. Dia hanya bertanya tentang berapa biaya untuk membangun arai rahasia transmisi, tetapi si Feng ini memutuskan untuk pergi menembak mulutnya. 20 juta. Si Feng memberitahu jumlahnya. Pada kenyataannya pembangunan Transmission Secret Array meskipun merepotkan hanya akan menghabiskan biaya sekitar 10 juta untuk materialnya. Adapun tahun yang dihabiskan bagi para pembudidaya 1 tahun tidak berarti banyak. 20 juta. Kalau begitu aku akan menggunakan artefak abadi kualitas tertinggi untuk ditukar dengan Transmission Secret Array. Bagaimana menurutmu? Kata Qin Yu langsung. Artefak abadi kualitas terbaik, bahkan artefak abadi kualitas terbaik yang paling rendah harganya 10 juta batu roh elemental kualitas rendah. Mereka yang memiliki beberapa ciri atau kualitas pembeda bernilai beberapa puluh juta. Yang bagus bahkan bernilai ratusan juta. Lagi pula bagi para ahli artefak abadi kualitas tinggi yang bagus adalah sesuatu yang sulit didapat. Artefak abadi berkualitas tinggi, mata si Feng bersinar. Keuntungan artefak abadi kualitas tertinggi adalah artefak iblis kualitas tertinggi. Orang-orang dari alam iblis tidak dapat membandingkan dengan orang-orang dari alam abadi dalam keterampilan penyempurnaan mereka. Selanjutnya untuk memperbaiki artefak abadi kualitas tertinggi di alam iblis seseorang harus setidaknya berada di level kaisar. Si Feng memiliki 1 artefak setan kualitas tinggi. Namun itu juga sesuatu yang dia beli dari toko senjata. Biasanya toko senjata tidak akan memiliki banyak artefak iblis kualitas terbaik, mereka paling banyak hanya memiliki 1 atau 2. Dengan demikian si Feng secara alami tidak memiliki banyak pilihan dan hanya bisa memilih pedang pertempuran yang bisa digunakan. Berhentilah terpana, silakan beritahu saya kategori artefak abadi kualitas tertinggi apa yang Anda sukai, saya akan melihat apakah saya memilikinya, kata Qin Yu acuh tak acuh. Sesuatu seperti kapak perang paling baik, jika itu sedikit lebih berat dan memiliki serangan yang kuat. Artefak abadi kualitas tertinggi dari kategori kapak pertempuran yang besar akan membutuhkan banyak bahan untuk disempurnakan. Biasanya di toko senjata harganya juga sangat tinggi. Selain itu juga sesuatu yang jarang dijual. Kapak perang, biarkan aku melihat. Qin Yu memalsukan penampilan seolah-olah dia sedang memeriksa dengan kesadaran abadi. Si Feng memandang Qin Yu dengan harapan, aku punya 1 bagus, itu milikmu sekarang. Qin Yu mengeluarkan artefak abadi kualitas kapak pertempuran. Artefak abadi kualitas terbaik dari alam Niyang, Qin Yu memiliki tidak kurang dari 100 dari mereka. Qin Yu hampir tidak pernah menggunakan artefak abadi kualitas top. Lebih jauh sekarang dia memiliki kekayaan yang cukup untuk mengubah artefak abadi kualitas tidak berguna untuk transmisi rahasia arai yang berguna baginya. Qin Yu, secara alami tidak akan keberatan tentang hal itu. Maka arai rahasia transmisi itu menjadi milikku sekarang, kata Qin Yu acuh tak acuh. Ya, Si Feng melihat artefak abadi kualitas tinggi jenis kapak pertempuran itu. Matanya berbinar. Domain Qin Yu tersebar dan menutupi gunung dengan air terjun di depannya. Energi lubang hitamnya yang tajam berada dalam wilayah kekuasaannya.
Dengan pergerakan niatnya energi lubang hitamnya langsung menutupi seluruh ruang pribadi di dalam gunung itu. Gemuruh kamar pribadi di gunung yang ditutupi oleh energi lubang hitam langsung bergegas keluar dari puncak gunung. Itu memaksa jalan keluarnya dan meninggalkan lorong yang sangat luas. Qin Yu yang menyerap kamar pribadi itu ke alam Jianglan miliknya. Arai rahasia transmisi yang berada di dalam ruang pribadi secara alami juga diambil alih. Setelah menyelesaikan bisnisnya, Qin Yu memiliki senyum puas di wajahnya. Senior Liu Xing, saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan transmission secret array lagi, saya bisa membuat yang lain. Tidak dibutuhkan, Qin Yu memotong Si Feng. Sepertinya Si Feng ini kecanduan menerima tawaran yang menguntungkan. Artefak abadi kualitas jenis kapak pertempuran yang sangat kuat bernilai lebih dari 10 kali lipat dari array rahasia transmisi. Si Feng secara alami sangat bersedia untuk membuat lebih banyak transmission secret arrays dengan imbalan artefak abadi kualitas tinggi. Tuan Istana Si Feng, aku masih memiliki urusan penting yang harus aku lakukan, aku akan pergi. Qin Yu sedikit menangkupkan tangannya dengan hormat dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Qin Yu melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Dia tidak pelit tentang ongkos perjalanan. Setelah 3 hari Qin Yu telah tiba di planet inti klan binatang alam iblis Jade Cloud Star. Jade Cloud Star sebagai planet tempat tinggal Kaisar Iblis, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di benak orang-orang dari alam iblis. Pada saat yang sama ada juga banyak ahli tingkat Kaisar yang hadir di planet ini. Dari 36 bintang surgawi dan 72 bintang dewa di bawah Kaisar Setan Kerbau, banyak dari mereka tinggal di planet ini. Ada 5 kota besar di Jade Green Star. 4 kota terletak di 4 arah berbeda dan yang terakhir terletak di tengah-tengah 4 kota besar ini. Kota ini disebut Kota Kekaisaran. Orang biasa tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki ke Kota Kekaisaran sama sekali. Di dalam Kota Kekaisaran ada sejumlah besar ahli. Mereka yang tinggal di dalamnya biasanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan para penjaga itu yang terlemah masih seorang Raja Iblis level 6. Seseorang bisa dengan santai melihat Raja Iblis level 9 di sana. Meskipun dinyatakan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk, tetapi Qin Yu sudah tiba di luar gerbang kota timur Kota Kekaisaran. 2 penjaga gerbang kota timur melihat Qin Yu datang ke arah mereka, salah satu dari mereka berteriak. Ini adalah Kota Kekaisaran mereka yang tidak memiliki pelat identitas Kota Kekaisaran tidak diizinkan masuk. Pelat judul identitas Kota Kekaisaran, Qin Yu sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Qin Yu tidak ingin melalui hal yang merepotkan dan mulai menyebarkan kesadaran abadi secara langsung. Dan tepat ketika kesadaran abadi meresap ke dalam jangkauan Kota Kekaisaran itu didorong kembali oleh lebih dari 10 kesadaran iblis yang tajam dan kuat. Begitu banyak Kaisar Iblis, Qin Yu kaget. Apakah orang yang masuk Qin Yu? Transmisi suara terdengar di kepala Qin Yu, hati Qin Yu melonjak. Bagaimana pihak lawan tahu bahwa namanya? Namun setelah beberapa saat Qin Yu mengerti alasannya. Dia memutuskan bahwa Meng Hong kemungkinan sudah memberi tahu tentang masalah ini kepada para ahli di dalam Jade Cloud Star. Qin Yu segera menanggapi dengan transmisi suara. Saya tepatnya Qin Yu, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang nama saya dari saudara Meng Hong. Haha, cukup yakin itu saudara Qin Yu, harap tunggu. Tolong tunggu sebentar, suara itu agak bersemangat. Kedua penjaga itu juga tampaknya telah diperintahkan untuk tidak mencoba secara paksa mengeluarkan Qin Yu dari fasilitas tersebut. Setelah beberapa saat 3 sosok keluar dari Kota Kekaisaran. Ketiga orang ini semuanya pria yang sangat kuat. Men Qian, Qin Yu memandang pria yang memimpin 2 lainnya dengan takjub. Orang yang memimpin adalah Men Qian yang sebelumnya telah dikirim ke alam fana. Namun kekuatan Men Qian saat ini jauh lebih lemah dari Qin Yu. Dia hanyalah Raja Iblis level 6.
Namun baginya untuk mencapai level 6 Raja Iblis dalam waktu sesingkat itu kecepatan peningkatannya sudah dianggap sangat cepat. Haha, itu benar-benar saudara Qin Yu, Men Qian berjalan sambil tertawa keras. Begitu dia tiba di depan Qin Yu, dia memeluknya erat-erat. Selain yang dibicarakan Qin Yu, Meng Hong, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain, kata pria kekar berambut merah di sebelah Men Qian. Dua pria kekar di belakang Men Qian adalah ahli tingkat Kaisar Iblis. Selanjutnya mereka berdua adalah ahli dari klan sapi. Saudara Qin Yu, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Qin Yu yang legendaris yang menyebabkan Kaisar Yu menderita kekalahan yang memalukan sebenarnya adalah saudara laki-laki Qin Yu. Saat itu saya benar-benar tidak berani untuk mengenali saudara Qin Yu sejenak. Namun melihatmu aku tahu itu kamu, kata Men Qian sambil tertawa bahagia. Wajah Qin Yu juga dipenuhi dengan senyuman. Untuk melihat Men Qian itu pasti sesuatu yang membuatnya bahagia. Adapun Men Qian, dia sangat terkejut. Ketika pertama kali bertemu Qin Yu di alam fana, Qin Yu sedang mempersiapkan untuk mengambil 9 dalam 9 kesengsaraan surgawi. Saat itu Men Qian sudah menjadi Raja Iblis level 1. Namun Qin Yu saat ini secara mengejutkan adalah seorang ahli tingkat Kaisar. Dia bahkan berani bertempur melawan seseorang seperti Kaisar Yu. Bagaimana mungkin Men Qian tidak terkejut? Ayo pergi istirahat dulu di tempatku. Kita bisa berdiskusi tentang masalah ini setelah kita sampai di tempat saya. Men Qian sangat senang. Dia menarik Qin Yu dan mulai berjalan menuju bagian dalam kota kekaisaran. Dan pada saat ini para penjaga itu secara alami tidak berani berdiri di jalan lagi. Men Qian yang membawa seseorang ke kota kekaisaran memberi tanda bahwa orang tersebut memenuhi syarat untuk memasuki kota kekaisaran. Kota kekaisaran sangat besar. Di bagian timur kota kekaisaran ada istana yang sangat mewah. Itu menempati ruang yang sangat besar. Ada juga banyak pelayan dan penjaga. Ini adalah kediaman Men Qian. Saat ini di Beast Clan hanya ada 3 Raja Iblis bermata ungu binatang suci super. Setiap Super Divine Beast memiliki status yang sangat dihormati. Ini juga alasan mengapa Men Qian meskipun dia hanya Raja Iblis level 6 memiliki 2 pengikut Kaisar Iblis di sampingnya. Di dalam ruang tamu yang elegan, Qin Yu sedang duduk di seberang Men Qian. Di atas meja di antara mereka ada beberapa makanan dan minuman enak. Keduanya sedang minum dan makan sambil mengobrol dengan antusias. Qin Yu, kau dan kakakmu itu sama-sama aneh. Kakakmu Hou Fei itu dalam sekitar 100 tahun atau lebih sekitar periode waktu itu dia sudah berkultivasi ke level Raja Iblis. Men Qian sedang minum sambil mengutuk. Sekitar 10 tahun yang lalu ketika aku pergi menemui Hou Fei bahwa Hou Fei sebenarnya telah mencapai Raja Iblis level 5. Mendengar berita tentang Hou Fei, Qin Yu sangat senang. Orang aneh yang abnormal. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Dan di sini kupikir mencapai Kaisar Iblis level 6 dalam 300 tahun itu sangat cepat. Namun jika dibandingkan dengan kalian berdua, Men Qian memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah kamu. Men Qian menunjuk ke arah Qin Yu. Saat kita berada di alam Ni yang Hou Fei dan Hei Yu naik ke alam abadi dan iblis. Saat itu kamu masih belum naik, tapi sekarang sudah berapa lama Anda secara mengejutkan telah mencapai tingkat Kaisar? Men Qian memandang Qin Yu dengan kepala miring. Qin Yu, bagaimana Anda berlatih? Qin Yu memiliki wajah yang dipenuhi dengan kepolosan. Berlatihlah seperti biasanya. Men Qian tidak bisa berkata-kata. Qin Yu, apakah kamu tahu tentang berapa banyak ahli yang terperangkap dalam tahap Raja Iblis level 9 dan tidak dapat mencapai tahap Kaisar di alam abadi dan iblis ini? Tahukah Anda tentang betapa sulitnya mencapai level Kaisar? Lihatlah para penjaga kota kekaisaran. Ada sejumlah besar Raja Iblis level 9. Namun bagaimana dengan Kaisar Iblis? Berapa banyak dari mereka yang menjadi penjaga? Men Qian memiliki perut yang penuh dengan keluhan.
Qin Yu tahu bahwa Men Qian cemburu pedih. Dengan demikian dia hanya bisa tetap di sana dan membiarkan Men Qian melampiaskan amarahnya padanya. Namun jumlah penjaga Raja Iblis level 9 di kota kekaisaran pasti banyak. Adapun Kaisar Iblis, siapa yang akan pergi dan berjaga di atas menara gerbang kota? Sepertinya mayoritas Kaisar Iblis tinggal di kediaman mereka sendiri menikmati hidup mereka. Kamu bahkan bukan ahli level Kaisar biasa sekarang. Menurut informasiku Immortal Emperor Sword Immortal level 1 di bawah Kaisar Yu bernama Yu Qingzi pasti telah dibunuh oleh Mukan. Men Qian tahu banyak. Qin Yu mengangguk, Immortal Emperor Sword Immortal level 1 aku bahkan tidak tahu kapan aku benar-benar bisa menghadapi orang seperti itu. Men Qian merasa sangat tidak berdaya. Meskipun begitu kamu bahkan tidak akan menyerah kecuali kamu membuatku takut sampai mati. Anda membunuh 26 kaisar abadi di bawah Kaisar Yu sekaligus dan di antara mereka bahkan pedang berdarah hijau abadi itu. Men Qian membuka lebar matanya dan menatap Qin Yu. Qin Yu hanya bisa tersenyum meminta maaf. Kamu benar-benar mampu membunuh 26 sendirian. Men Qian memiliki ekspresi yang menindas. Green Blooded Sword Immortal level 7 Immortal Emperor Sword Immortal tingkat. Sejak Kaisar Abadi Ni yang meninggal dia adalah pedang abadi terkuat. Dia juga telah dibunuh olehmu. Men Qian dipenuhi dengan kesedihan. Qin Yu beritahu aku, saya ingat bahwa Lan Feng yang menerima atlas 10.000 binatang saat itu, bagaimana itu bisa berakhir di tangan Anda sekarang? Anda tentu tidak boleh mengatakan bahwa Anda tidak memiliki atlas 10.000 binatang, saya pasti tidak percaya bahwa Anda tidak menggunakan atlas 10.000 binatang dan membunuh 26 kaisar abadi sendirian dan bahkan membuat takut Kaisar Yu untuk melarikan diri, kata Men Qian dengan kepastian mutlak. Benar, Qin Yu memiliki atlas 10.000 binatang. Adapun Lan Feng telah memberi saya atlas 10.000 binatang. Ini adalah satu-satunya cara Qin Yu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Keberadaan boneka abadi pedang adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan untuk dia jelaskan. Sepertinya orang-orang dari seluruh alam abadi dan iblis belum pernah melihat hal seperti itu seperti boneka pedang abadi. Men Qian menghela nafas dan berkata, Atlas 10.000 binatang paman bela diri Anda benar-benar ingin berpisah dengannya. Sebagai Super Divine Beast status Men Qian sangat dihormati. Dengan demikian dia secara alami tahu tentang siapa orang-orang kuat di 10.000 binatang atlas itu. Kakak Men Qian biarkan Cixin dan mereka masuk. Mereka harus menunggu cukup lama untuk menjadi cemas. Tiba-tiba kata Qin Yu, Men Qian langsung tertegun. Qin Yu tersenyum jiwa Cixin dikendalikan oleh Qin Yu. Ketika Qin Yu memasuki kota kekaisaran dia sudah tahu tentang lokasi Cixin. Setelah mengobrol sampai sekarang Cixin dan kedua saudaranya telah menunggu di luar sepanjang waktu. Aku menjadi terlalu bersemangat saat mengobrol dan melupakannya. Men Qian terkekeh dia lalu berkata dengan keras. Cixin kalian bertiga bisa masuk. Cixin, Si Bing dan Si Zhan masuk. Menguasai kata Cixin dengan hormat. Tuan Qin Yu kata Si Bing dan Si Zhan dengan hormat. Hanya saja Si Bing dan Si Zhan adalah makhluk spiritual Fei Fei dan Xiao Hei sehingga mereka tidak diharuskan memanggil guru Qin Yu. Qin Yu tersenyum sambil menatap Men Qian. Saudara Men Qian bagaimana Cixin dan saudara laki-lakinya sampai di tempatmu? Saat itu Si Bing dan Si Zhan telah naik ke wilayah Beast Clan kita. Awalnya mereka mengikuti Hou Fei tapi kemudian Hou Fei melemparkannya ke saya. Ketika Cixin naik ke alam iblis Si Bing dan Si Zhan layak disebut saudara-saudara mereka sebenarnya bisa merasakan lokasi Cixin. Jadi mereka pergi dan membawa Cixin ke sini juga. Men Qian menjelaskan dengan sangat detail, Qin Yu mengangguk. Cixin dan dua saudara laki-lakinya adalah Mystic Ice Lion Beast dan tidak menerima banyak kesulitan. Namun saat ini mereka yang bahkan belum mencapai tingkat Raja Iblis tidak berguna bagi Qin Yu. Men Qian memaksa tertawa dan berkata,
Qin Yu Hou Fei secara mengejutkan telah melepas pengikat jiwa sehingga Si Bing telah memulihkan kebebasannya. Qin Yu melihat ke arah Si Xin dan saudara-saudaranya. Dia bisa merasakan niat Si Xin. Binatang ilahi ini secara alami menginginkan kebebasan. Bahkan jika itu adalah Blood Demon Aowuxu, dia juga telah membuat perjanjian untuk Qin Yu untuk mengembalikan kebebasannya ketika dia naik ke alam ilahi. Kalau begitu Si Xin, mulai hari ini kamu juga bebas. Dengan niat Qin Yu menghapus cincin binatang spiritual yang mengikat Si Xin bersukacita. Saudara Menqian, alasan saya datang kali ini adalah untuk menemukan Fei Fei. Apakah Anda tahu di mana Fei Fei saat ini? Qin Yu langsung bertanya pada Menqian. Qin Yu dapat mengatakan bahwa Menqian tahu banyak tentang Hou Fei. Alis Menqian sedikit berkerut. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Apa yang salah? Qin Yu merasa ada sesuatu yang salah. Menqian memandang Qin Yu dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf. Qin Yu, kamu ingin mencari Hou Fei. Sejauh yang saya tahu saat ini Hou Fei telah masuk ke tempat rahasia. Bahkan saya tidak tahu di mana tempat itu. Tempat rahasia? Qin Yu mengerutkan kening. Itu benar, Yang Mulia pasti tahu, kata Menqian dengan pasti. Yang Mulia telah pergi untuk menangani beberapa hal. Namun yakinlah saya akan memintanya dengan mutiara spiritual transmisi saya, mohon tunggu sebentar. Qin Yu mengangguk. Menqian berdiri dan berjalan ke arah luar. Dia berbalik dan berkata pada Qin Yu, adapun di mana Yang Mulia berada saya juga tidak yakin. Sulit untuk mengatakan apakah tempat ini dekat atau jauh. Saya akan pergi ke Transmission Secret Array untuk mengiriminya transmisi. Saudara Menqian, cukup jika Anda bertanya kepadanya tentang di mana Fei Fei berada. Mata Qin Yu mengikuti Menqian saat dia meninggalkan ruang tamu. The Cosmic Space of Immortal Devil and Demon Realm mengandung di dalamnya sejumlah bahaya yang tak ada habisnya. Beberapa ratus mil lebarnya dan ribuan mil panjang aliran pasir berwarna ungu melayang di dalam ruang kosmik. Di atas aliran pasir berwarna ungu ini ada ular yang menyala-nyala. Pada saat ini meteorit raksasa sedang terbang ke arahnya. Tepat ketika meteorit raksasa itu mendekati aliran pasir berwarna ungu ini, tiba-tiba beberapa puluh petir raksasa keluar dari aliran pasir berwarna ungu itu, dan dengan ganas menghantam meteorit tersebut. Segera meteorit itu berubah menjadi bubuk halus. Aliran pasir berwarna ungu itu adalah semacam energi menakutkan di dalam ruang kosmik. Namun ketika aliran pasir berwarna ungu ini dibandingkan dengan aliran emas fragmentaris kosmis dan aliran api surgawi yang sangat sunyi, aliran itu masih gagal. Di kedalaman aliran pasir sepanjang ribuan mil yang melayang di ruang kosmik, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Untuk dapat duduk dengan aman di atas aliran pasir berwarna ungu sebenarnya tidak banyak orang yang mampu melakukannya di alam abadi dan iblis. Saat pasir mengalir ke atas, sosok ini juga ikut mengapung. Ketika aliran pasir tenggelam, sosok ini juga ikut tenggelam. Seluruh tubuh pria ini diselimuti oleh sinar cahaya ungu. Sulit untuk melihat dengan jelas penampilan aslinya. Haha, tawa keras tiba-tiba terdengar dari sosok ini. Tiba-tiba aliran pasir ungu yang tak berujung mulai berfluktuasi. Segera setelah itu dengan sosok ini sebagai pusatnya, pusaran mulai berputar. Pria ini duduk di titik paling atas dari aliran pasir berwarna ungu. Cahaya ungu tiba-tiba menghilang. Itu berubah menjadi satu set pakaian dan menutupi tubuh pria ini. Mata pria ini berkedip seperti tembakan pisau yang sangat tajam. Melihat penampilan pria ini dengan jelas, sebenarnya Kaisar Yu yang menghilang. Dibandingkan dengan Kaisar Yu yang tulus sebelumnya, Kaisar Yu saat ini sangat memaksakan. Seluruh tubuhnya seperti pedang pertempuran. Qin Yu, saya tidak dapat menerobos dan terjebak di level 8 Immortal Emperor selama bertahun-tahun ini, tapi kali ini setelah dikalahkan oleh Anda, saya akhirnya bisa merasakan diri saya menembus lapisan itu. Kaisar abadi tingkat 9, saya akhirnya mencapainya.
Seluruh penampilan Kaisar Yu sepertinya mengalami sedikit perubahan. Alisnya tampak sedikit kurang halus dan sedikit lebih galak. Dari Kaisar Yu yang mampu tersenyum ketika Gunung Tai runtuh di depannya, dia telah berubah menjadi dewa pembunuh yang akan membunuh siapapun yang tidak cocok dengannya. Kekuatan absolut adalah yang paling dasar. Segala sesuatu yang menuruti saya benar. Semua yang melanggar pesanan saya salah. Apa yang saya nantikan adalah mengambil kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Namun sebelum saya menghadapi kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi, saya akan menjaga iblis di hati saya. Jika tidak, saya takut saya tidak dapat melewati kesengsaraan ilahi. Dengan sekejap sosoknya Kaisar Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ruang kosmik. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.